Ini putri kecil adalah Ratri yang akan bisa mengubah kehidupan kamu. Sayangilah dia dengan ketulusan hatimu. Tapi jangan takut. Tapi ingat, ada satu pantangan yang tidak boleh dilanggar. Jangan biarkan dia tersenyum atau tertawa. Ratri, Ini bekalnya. Jangan lupa dimakan ya. anak bapak sudah cantik, rajin, latihan ya. Makasih ya, Nek. Ratri, kamu nggak pulang. Ini sebentar lagi malam loh. Ratri nggak mau pulang. Ratri mau bantuin bapak kok. Ya udah, kamu boleh ikut ya. Pak, anginnya kenceng banget. Ratri takut, Pak. Pak, Ratri takut, Pak. Seperti badan. Sini pegang bapak ya. Ratri takut banget, Pak. Ratri gak usah takut ya. Pegang bapak sini. Ratri, kamu jangan takut ya. Biar kamu sedikit tenang. Lebih baik kamu jangan ya. Ratri, lihat. Langitnya udah kembali biru. Badai udah gak ada. Iya, Pak. Ratri sekarang udah nggak takut lagi. Sang pencipta menolong kita. Iya, nah. Tolong bantu bapak ambil ember. Ini punya kita. Pak. Mau ikan ini ya? Saya juga, Pak. Oh iya, boleh. Ya. Ini Pak. Kasih, Pak. Dan ini punya Bapak. Ya. Berkat Pak Gading, pangeran kecil sekarang bisa makan, Pak. Bener, Pak. Kami dapat ikan-ikan segar dengan harga yang murah. Kalau begitu saya senang. Karena saya juga berniat ingin menolong para nelayan di sini. Biar kita hidup makmur.
motorin. Ini Raka, anak pemilik supermarket yang membuat kampung kita miskin. Betul, betul. Betul. Dia sudah melanggar perjanjian. Dia membelikan ikan kami dengan harga murah. Betul, betul. Ratri, tolong aku, Ratri. Aku sih mau ngejelasin salah pahaman aja. Buang waktu aja. Ayo kita pergi. Kenapa tidak bisa berenang? Dia sadar. Iya, Ratri. Sekarang sebelum dia benar-benar sadar, kami pergi dulu ya. Terima kasih, Sisi. Kamu sadar? Ya, kamu Ratri kan? Anak salah satu nelayan yang ada di kampung ini. Iya, saya Ratri. Dan kamu Raka, anak yang punya supermarket itu kan? Sini biar saya bantu. Ya, aku Raka. Aku anak di Pahendra. Makasih ya kamu udah nolongin aku. Lebih baik sekarang kamu pulang. Aku permisi. Ratri. Pak, ini minum dulu tehnya. Terima kasih ya, Nak. Ratri, lebih baik kamu menerima tawaran kerjaan dari Pak Hendra. Lagi pula, itu kan baik juga buat masa depan kamu. Pak, aku kan sudah janji sama Bapak. Aku mau bantu Bapak. Aku mau jadi nelayan aja.
berdua gampang nyari ikan. Lu berdua gak bakal bisa kabur dari gua. Kalian ini mau apa? Jangan ganggu kita. Kalau lu gak mau bapak lu kenapa-napa, lu harus ikut gua. Tunjukin kekuatan lu nyari ikan. Ratri, jangan Ratri. Jangan pernah kamu lakukan. Biar aja bapaknya celaka. Diam, Gading. Ratri, kalau lu nggak mau, Don, Adi, bos. Beres, bos. Jangan. Lepasin bapak saya. Ya. Aku akan bantu. Asal jangan sakitin bapak. Ratri, jangan Ratri. Cepat bawa. Ratri, jangan Ratri. Ayo nyanyi. Ratri, jangan Ratri. Ratri, biarkan bapak celaka Ratri. Gading, diam. Cepat, Ratri. Nyanyi, Ratri. Capek ya? Dikit. Kami dapat informasi dari saudara Raka bahwa kalian telah mencuri Ratri dengan bapaknya. Ayo bawa dia. Raka, terima kasih ya. Kamu sudah menolong saya dan bapak saya. Iya, Ratri. Tapi kalau memang kamu mau terima kasih, kamu harus mau bekerja di perusahaan ayah saya. Ya. Baik, terima kasih Pak untuk meeting hari ini. Saya senang kerjasama dengan Anda. Sama-sama Pak, terima kasih. Raka, kalau gitu aku keluar dulu ya. Sebentar. Ya, aku cuma
terima kasih untuk hari ini. Aku senang banget karena semuanya berjalan dengan lancar. Aku juga senang banget bisa kerja sama kamu. Jujur aku kagum sama kamu. Kamu orang yang cerdas dan juga enak untuk diajak kerja sama. Raka, ada apa ini? Kenapa kamu pegang tangan aku? Aku cuma mau bilang sama kamu, aku jatuh cinta sama kamu. Cinta akan pernah berdusta. Kamu mau menikah sama aku? Karena dia tak melukai harapan impian tercipta bersamanya. Ratri, kamu kenapa diam aja? Kamu gak mau terima lamaran aku? Nikmati Aku juga cinta sama kamu. Dan aku mau menikah sama kamu. Raka, Gatri, kenapa supermarket kita selalu kalah bersaing dengan supermarketnya Arman? Ya, ayah harus sabar ya. Mungkin ya semua ini cuma kebetulan ya. Kata kalian ini kebetulan. Semua tender suplai ikan kita ke rumah makan besar kalah semua. Semuanya diambil Arman. Aku tahu ya. Tapi semua ini karena semua gara-gara Raki, Pak. Ratri, Windy, coba kamu jelaskan. Maaf, Pak. Saya kesini hanya mau memberikan. Ayah, aku ketemu sama Arman gak ada hubungannya sama supermarket itu ya. Aku sama Arman cuma teman kecil. Kita cuma ketemu aja. Ini bener ya mungkin. Ya, ini gak ada hubungannya sama supermarket ya. Gak ada hubungannya sama sekali. Ada, Pak. Karena Bu Ratri memberikan semua link kolega kepada supermarketnya Arman. Ratri, keterlaluan kamu. Kamu sengaja ingin menghancurkan supermarket kita ya? Ya, ayah harus sabar ya. Ya, sabar ya. Aku gak bermaksud untuk berkhianat. Sama sekali enggak. Pergi kamu! Aku gak mau lagi ngeliat wajah kamu. Kalau sampai supermarket ini bangkrut, tanggungan kamu! Ya, syukurlah sekarang ayah udah sehatan, udah baikan. Pokoknya sekarang ayah harus banyak istirahat ya. Jangan banyak pikiran, ya. Ayah, aku senang ayah udah sembuh. Tapi aku tuh bingung deh sama kamu. Selama ini aku nggak pernah
kamu tersenyum kan. Sekarang Ayah udah agak baik kan sekarang dari penyakit. Kamu nggak senyum sama sekali. Kamu nggak senang kalau Ayah udah sembuh? Ayah istirahat aja dulu. Aku mau permisi ke kamar Tika. Iya, Pak. Saya bisa jamin kalau ikan yang kita berikan itu berkualitas tinggi. Dan saya akan memberikan diskon. Maaf Bu Ratri, saya tidak bisa bekerja sama lagi dengan Anda. Saya sudah bekerja sama dengan Pak Arman. Terima kasih Bu. Tika, Mama nggak bisa, Mama sibuk. Halo? Halo, iya Pak. Iya, bagaimana? Saya bisa menjamin itu semua kok, Pak. Ma, saya benar-benar nggak bisa. Diskon di supermarket Pak Arman juga sangat besar. Aku tahu gimana caranya agar mendapat ikan yang bagus dan bisa mengalahkan Arman. Jangan pergi, bantuin aku main boneka. Tika, Mama ini sibuk banyak kerjaan. Kamu main sendiri ya. Tapi kamu tuh apa-apaan sih? Itu belakangan ini aku lihat kamu selalu cuek sama Tika. Kamu udah nggak ikut untuk ngelobi klien, kok malah marahin Tika sekarang? Maksud aku nggak kayak gitu, Mas. Aku ini... Kamu lihat Tika sekarang, dia ketakutan. Itu karena kamu. Saya takut sama Mama marah terus. Tika, Mama nggak marah sama kamu. Ratri, ngeliat wajah kamu aja Tika tuh udah takut. Karena kamu nggak pernah tersenyum, Rat. Ini nggak ada sangkut pautannya dengan aku tidak pernah tersenyum, Mas. Ya jelas ada lah. Kamu beda sama Windy. Windy itu orangnya perhatian, lemah lembut, dia gampang tersenyum, dan memiliki rasa aman. Kamu beda sama dia. Terserah kamu ngomong apa. Yang bisa aku mau pergi sekarang. Kamu mau kemana malam-malam? Mau kemana? Aku mau menyelesaikan masalah supermarket kita. Karena selama ini kamu dan ayah kamu berpikir kalau akulah penyebab kebangkrutan itu. Ya, tapi emang itu kan kenyataannya. Emangnya kamu gak mau ngaku? Gini aja, Mas. Aku janji aku akan membalikan semua klien kamu. Tapi aku ngerti sekarang. Aku ngerti sekarang kamu mau ketemu sama Arman kan? Iya kan? Bagus, Ratri. Sekarang kamu mau pergi ninggalin anak kita untuk ketemu sama pria lain. Iya. Itu kan yang kamu mau? Mas, kamu ini kenapa sih? Kenapa kamu selalu menyebut nama Tika dan Arman? Ini gak ada masalah lagi sama mereka, Mas. Mas, kamu denger ya? Aku lakuin ini semua demi kamu, Mas. Aku janji akan berubah semuanya. Bahwa apa yang selama ini kamu pikirkan tentang aku, itu salah, Mas. Ini saatnya balas dendam gua. Udah 7 tahun gua di penjara. Buat Marto bangkit untuk balas dendam. Tapi balas dendamnya Marto cara halus. Bukan cuma supermarket yang hancur, tapi rumah tangga lu gua bakal hancur. Sorry, Marto. Lu harus melunasin utang almarhumah ibu.
Halo enggak? Rumah lu gua sita. Tapi beri saya waktu, Pak. Saya pasti akan bayar. Saya baru aja diterima di supermarket Hendra Wijaya, Pak. Hendra Wijaya? Kebeneran? Bagaimana kalau kita kerjasama? Kerjasama? Sekarang dia akan memakai kekuatan. Gua harus bersabar sampai dia bercerai. Dan dengan itu, Raka nggak bisa lagi bawa gua ke penjara. Ikannya cukup, ini lumayan banyak. Lebih baik sekarang aku pulang. Sudah. Nah, sekarang kita makan ya. Sayang, ayo dong dimakan. Aku nggak mau makan. Mau makannya maunya sama mama. Mau makan sendiri. Mama udah pulang ya? Iya sayang, Mama udah pulang. Mama, Tika minta maaf tang. Kemarin malam itu Tika udah bikin mama marah. Gak apa-apa sayang, Mama juga minta maaf. Mama kok nggak senyum sih? Kan Mama kan udah maafin aku. Ngapa Mama nggak senyum? Mama senyum dong. Aku mau lihat Mama senyum. Tika sekarang masuk kamar dulu ya. Papa mau bicara sama Mama. Dari mana? Kenapa kamu pulang pagi? Aku ada urusan, Mas. Dan itu bukan urusan aku. Ya. Oke. Sekarang terserah sama kamu. Tapi aku mohon sama kamu, tolong kalau kamu ngomong sama anak kamu, kamu senyum. Kamu senyum dong, Rat. Kamu senyum. Mas, ini sebenarnya ada apa? Kenapa selalu meributkan hal yang sama? Ini cuma masalah kecil. Ini bukan masalah kecil. Tika sangat sedih. Karena terus merasa bersalah. Karena yang dia tahu kalau orang udah maafin seseorang, dia akan senyum. Itu yang dia tahu.
Bapak kembali mensuplai ikan dari kami, Pak. Benar, Pak. Karena ikan-ikan yang dihasilkan Bapak pagi itu sangat bagus. Kalau gitu nanti saya ke kantor Bapak. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Win? Syukurlah, Win. Klien kita kembali. Baru saya telepon kalau semua hasil tangkapan lain-lain kita tuh bagus-bagus ikannya. Ya itu kan karena Bu Ratu yang mencarinya, Pak. Semalam dia sendiri yang menangkapnya. Maksud kamu dia yang beli kali ya? Beli di mana dia? Kalau itu saya nggak tahu. Tapi yang jelas bukan di tempat nelayan yang biasa kita pasok. Jangan-jangan, Pak. Apa jangan-jangan Ratri beli sama Arman? Saya memang sengaja mengambil ikan itu dengan sendiri agar mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Boleh juga tuh. Nanti saya coba deh ya. Oh, Pak, semalam kamu nggak pulang. Jadi kamu pergi sama Arman. Ini aku nggak ganggu kan? Masyarakat, kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Justru kamu yang aneh. Aku ngerti. Kamu sengaja beli ikan sama nelayan langganannya si Arman. Bilangnya tujuannya untuk memajukan supermarket kita. Tapi sebenarnya aku tahu. Tujuannya adalah supaya hubungan kamu sama Arman itu nggak ketahuan, ya kan? Mas Arman, kayaknya apa yang aku lakuin itu selalu salah di mata kamu. Terus mau kamu apa? Aku nggak tahu. Aku emang akan terus nyalain kamu. Untuk sementara, aku bakalan tinggal di rumah Bapak bersama Tika. Boleh, silakan. Tapi kamu jangan bawa Tika. Terserah. Raka, kamu jangan selalu bersikap negatif dong sama Ratri. Dia itu wanita yang baik. Satu hal lagi ya, jangan bawa-bawa aku ke masalah kalian. Tika, ayo kita pergi ke rumah kakek. Untuk sementara kita tinggal di sana. Ayo. Aku nggak mau di rumah kakek, aku maunya di rumah aja. Tika, Aku nggak mau, aku di sini aja. Aku takut sama mama. Tika. Ayo. Tolong kamu jangan bawa Tika. Dia nggak nyaman sama kamu. Mas, seharusnya kamu nenangin Tika. Bukannya memojokkan aku terus. Aku ini bukan ibu yang jahat, Mas. Meskipun aku tidak pernah senyum ataupun tertawa. Tika, ayo kita pergi. Nggak mau, aku mau di rumah aja. Ayo, nak. Bodoh! Seharusnya lu deketin terus si Raka. Maaf Pak, tapi saya sudah melakukan apa yang Bapak suruh Pak, beserta anak buah Bapak. Iya, tapi lu kurang maksimal, kurang sungguh-sungguh. Bikin itu si Ratri stres. Dengan begitu, supermarketnya bisa cepet bangkrut. Baik Pak. Ya udah, sekarang lu deketin terus si Raka. Jangan sampai lepas. Ingat itu. Baik Pak. Kalau begitu, saya permisi Pak. Bukannya itu Windy. Kenapa dia sedang merhatiin Pak Marto? Loh, kalian kok pulang nggak bilang kakek? Kakek kan bisa jemput. Kakek, aku nggak main sama kakek. Sini sayang, kamu main sama kakek ya. Sini. Ratri, Bapak nggak keberatan kalau kamu tinggal di sini. Baiklah, kalau gitu aku titip Tika. Aku mau ke pemancingan. Aku
Aku mau mancing ikan sendiri untuk keperluan supermarket. Aku titip ya, Pak. Jadi ini yang kamu lakukan, Ratri? Windy, kamu ngapain di sini? Aku sengaja ngikutin kamu supaya aku tahu apa yang kamu lakukan. Ternyata ini yang kamu lakukan, Ratri. Oke, sekarang kamu lakukan apa yang kamu lakukan tadi. Ayo nyanyi lagi, ayo. Keluarkan ikan yang ada di danau ini semuanya. Ayo nyanyi lagi. Aku tidak bisa, Windy. Itu semua ada batas waktunya. Dan hari ini, aku sudah bernyanyi. Aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku nggak mau tahu. Kamu sekarang harus ikutin apa kataku. Ayo cepat nyanyi. Windy, aku udah bilang, aku tidak bisa. Kalau aku memaksakan untuk bernyanyi, aku bisa pingsan ataupun mati. Ratri, kamu nggak usah banyak alasan. Ayo cepat lakukan. Ayo nyanyi. Jangan dia pingsan gara-gara dia ngelanggar pantangannya. Aduh, gimana nih? Mendingan gue ceburin aja Ratri ke danau. Ya. Apa mungkin ini ada kaitannya dengan Pak Arman, Pak? Jangan-jangan mereka selingkuh. Jangan asal bicara kamu. Pak, ini nggak sama ngomong, Pak. Ratri emang sering jalan sama Arman. Itu kenyataannya. Iya, lo udah apa? Apa?
Iya, gue kesana sekarang. Ya. Raka, apa itu Ratri? Ini Arman. Arman barusan ngabarin kalau Ratri ada di rumah dia. Nah, sekarang Bapak percaya kan? Kalau Ratri nggak sebaik yang Bapak kira. Ini kan punya Ratri. Jangan-jangan Windy yang melakukan ini. Ratri, kamu bangun. Ayo bangun. Ada apa ini, Mas? Kamu keterlaluan ya. Selama ini kamu selingkuh. Hah? Ada apa? Lo harusnya tepatin janji lo dong. Gak akan marah-marah sama Ratri. Dia habis kecelakaan. Lo takut ketahuan kalau lo selingkuh sama dia. Mas, sebenarnya aku kecelakaan karena... Karena apa? Aku bilang Windy yang celakain aku, pasti Raka gak akan percaya. Dan bisa-bisa aku semakin pojokan. Kamu mau bohong sama aku? Kamu mau bohong sama aku? Kamu gak akan bisa, aku gak akan percaya sama kamu. Ayo, kamu depan sama aku. Ikut aku. Terjadi semua sama kamu, Mas. Tunggu, Mas. Aku bisa jelaskan semuanya. Pantes selama ini kamu gak pernah selingkuh sama aku. Aku jadi tahu alasannya kenapa kamu ngancurin perusahaan kaya aku. Iya, Pak. Pasti. Mereka itu berdua bersekongkol untuk menghancurkan perusahaan Bapak. Raka. Jangan macam-macam. Jangan asal bicara kamu. Justru lo yang jangan macam-macam. Lo udah berani selingkuh sama istri orang. Ngomong apa lagi lo sekarang? Hah? Jawab! Ayo jawab! Cukup! Sekarang Bapak sudah tahu siapa yang menyakiti Ratri. Windy. Enggak, Pak. Saya sama sekali tidak mau mencelakakan Bu Ratri, Pak. Sungguh, Pak. Ini adalah mata pancing keluarga saya. Turun, teman. Terus saya nggak ada hubungannya sama sekali dengan mata pancing itu, Pak. Nggak ada. Kalau gitu, biar Pak Ojo yang menjelaskannya. Raka, ini rekaman beliau saat Windy masuk perahu Ratri. Benar kamu yang mencelakakan Ratri. Enggak, Pak. Sungguh, Pak, enggak. Iya, Mas. Windy yang telah melakukannya. Windy yang menyeburkan aku ke sungai.
Oh, saya tahu. Pasti kamu suruhan si Marto kan? Iya kan? Saya pernah lihat kamu dengan Marto. Enggak, Pak. Saya sama sekali nggak ada hubungannya sama Pak Marto. Saya akan lapor polisi. Karena ini mencemarkan nama baik. Gara-gara kamu, saya dituduh selingkuh. Jangan, Pak. Saya mohon, Pak. Jangan, Pak. Baik, Pak. Saya akan jujur. Kalau sebenarnya memang saya adalah suruhannya Pak Marto. Ya udah. Sekarang kamu telepon Marto. Bilang aja kamu akan ketemu sama dia. Tapi, Pak, Tenang udah. Kita akan menyelamatkan kamu. Asalkan kamu bisa menipu Marto. baik, Pak. Pak Demarto! Pak Demarto! Keluar, Pak! Pak De! Gua demen nih yang begini, Binde. Kita bakal kaya. Bagaimana, Pak De? Sekarang Ratri sudah ada di tangan saya. Sekarang serahkan uang yang ada di koper itu, lalu saya berikan Ratri. Bagaimana kalau kita bareng? Gua kasih duit ini, lu kasih Ratri. Oke. Oke. Jangan bergerak. Tempat ini sudah dikepung. Windy, lu sengaja ya? Ngejebak gua? Jangan melawan. Ya. Halo. Kamu benar-benar tega. Mau mencelakai anak saya? Pak, udah, Pak. Kita serahkan semua sama polisi. Saudari Windy, ikut kami ke kantor. Windy, kamu tenang aja ya. Kita semua pasti bakal nyelamatin kamu kok. Tapi Bu, maafkan saya, Bu. Saya malu. Saya selalu menfitnah Ibu dan Bapak. Kami sudah melupakannya. Kami memaafkan kamu. Ya, lagi pula juga aku jadi bisa mengambil pelajaran dari sini agar aku bisa menjadi orang lebih baik lagi. Dan aku harap kamu juga seperti itu ya. Dan halo, Man. Gue minta maaf ya sedalam-dalamnya. Karena selama ini gue udah jahat sama lo. Gue udah fitnah lo. Maafin gue. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kan kamu tahu, aku dengan istrimu nggak ada apa-apa. Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun, Tika. Sayang, selamat ulang tahun ya. Kamu kayak gitu sama Mama? Kamu mau kado apa dari Mama? Maunya Mama senyum. Maaf sayang, tapi Mama nggak bisa. Aku mau sama kamu untuk memenuhi keinginan Tika. Baiklah, karena ini kemauan Tika, aku akan senyum untuk Tika dan untuk semuanya.
Kamu kenapa, Ratri? Kamu kenapa? Sebenarnya ada apa sih, Rat? Mas, aku ingin mengucapkan terima kasih sama kamu. Selama ini kamu sudah mencintaiku dengan sepenuh hati. Dan aku minta, tolong jaga Tika dan bapakku ya. Aku nggak ngerti maksud kamu. Aku nggak ngerti sama sekali. Emangnya kamu mau kemana sih? Mas, sudahlah. Kamu yang menginginkan ini. Aku sudah melanggar pantangan itu. Karena aku sudah tersenyum dan tertawa. Ini semua untuk kalian. Dan aku minta, lebih baik kalian pergi cari ke dataran tinggi. Karena sebentar lagi tempat ini akan dipenuhi dengan air. Dan kalau kalian kangen sama aku, kalian bisa pergi ke tengah danau. Aku pasti ada di sana. Aku nggak mau. Pokoknya kamu harus ikut sama aku. Kamu harus ikut sama kami. Aku nggak mau ninggalin kamu. Aku mau kita bersama-sama lagi. Aku nggak mau. Tolong maafin aku. Aku udah banyak salah sama kamu. Aku mohon sama kamu. Kamu ikut sama kami ya. Kamu ikut sama kami sekarang. Ya. Mama jangan pergi, Mama. Peristiwa ini cepat atau lambat pasti akan datang. Tidak ada yang perlu disesali atau ditangisi. Setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Kembalilah